Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Joko Susanto SPD dalam mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan atau PKKR. Di pertemuan kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang kelistrikan bodi. Kelistrikan bodi atau bodi elektrikal. Presentasi materi kelistrikan bodi yang pertama ada jaringan kabel atau wiring harness. Yang kedua ada lampu atau lighting. Dan yang ketiga ada pengenalan simbol kelistrikan. Yang akan kita bahas pertama yaitu pengertian dari kelistrikan bodi. Kelistrikan bodi yaitu semua sistem kelistrikan yang terdapat pada bodi kendaraan yang berfungsi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Untuk kelistrikan bodi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada eksterior dan yang kedua ada interior. Untuk eksterior di bagian depan mobil, yang pertama ada headlight. Headlight terdapat tiga komponen atau tiga bagian. Yang pertama ada lampu kota. Yang kedua ada headlight low atau lampu jarak dekat. Yang ketiga ada headlight high atau lampu jarak jauh. Perhatikan tanda panah sesuai dengan penjelasan yang tadi saya menjelaskan, sesuai urutannya. Dan bagian lain ada turn atau send, itu ada kanan kiri. Itu merupakan lampu tanda belok, lampu yang pada saat kita akan melakukan belok atau kanan atau kiri itu untuk memberikan tanda. Selanjutnya ada hazard. Hazard itu lampu tanda darurat pada saat kendaraan kita dalam keadaan darurat, yaitu mogok atau yang lainnya. Lampu sen kanan kiri itu akan nyala secara bersamaan, depan atau belakang itu akan nyala. Itu menandakan bahwa kendaraan kita dalam keadaan darurat. Selanjutnya ada fog atau lampu kabut. Lampu kabut ini tidak terdapat di semua kendaraan. Bisa dibilang mungkin hanya beberapa tipe saja yang terdapat lampu fog atau lampu kabut. Selanjutnya ada wiper. Wiper itu pembersih kaca. Mungkin teman-teman yang sering lihat atau pernah yang naik mobil pada saat dalam keadaan hujan, itu ada yang bergerak di depan supir di kaca depan itu yang bergerak-gerak untuk menyingkirkan air atau membersihkan air, itu namanya wiper. Selanjutnya ada washer. Washer itu terletak di bawah wiper, itu kecil, ada lubang kecil yang biasa berfungsi untuk menyemprotkan air pada saat kita ingin membersihkan kaca secara otomatis Untuk sakralnya ada di dalam, ada di bawah setir pada saat kita tarik atau kita angkat, washer tersebut akan mengeluarkan air ke atas kaca dan wiper akan bergerak secara otomatis. Selanjutnya untuk eksterior yang ada di bagian belakang mungkin hampir sama dengan yang bagian depan, mungkin ada sedikit tambahan aja. Yang pertama ada tail lamp dan yang kedua ada stop lamp. Tail lamp itu menyala pada saat lampu kota itu dinyalakan. Yang di depan tadi pada saat lampu kota nyala, tail lamp akan ikut nyala. Dan yang kedua ada stop lamp. Sesuai dengan namanya, stop lamp itu dia akan nyala pada saat pedal rem diinjak untuk memberikan kode pada pengendara lain bahwa kendaraan kita dalam keadaan mengerem atau pada saat kita akan berhenti. Perhatikan tanda panah di sini sama seperti yang di depan, kanan kiri sebetulnya. Cuma yang saya kasih tanda cuma satu. Selanjutnya ada sign. Sign itu lampu tanda belok, sama seperti yang tadi saya jelaskan di eksterior bagian depan. Fungsinya untuk memberi tanda pada saat kita akan berbelok kiri atau kanan. Yang kedua ada hazard. Sama di penjelasan yang tadi saya awal, untuk memberikan tanda bahwa kendaraan kita dalam keadaan darurat. Yang ketiga ada lampu mundur. Lampu mundur itu menyala pada saat kondisi kendaraan kita
kondisi kendaraan kita dalam posisi berjalan mundur, dan tentunya pada saat power signaling atau gigi dioper ke gigi mundur, dia akan secara otomatis dia akan menyala. Selanjutnya ada wiper, ya sama fungsinya kayak yang di depan, mungkin yang di belakang sedikit beda karena cuma ada satu wiper. Ya kalau di depan juga ada wiper kiri kanan, kalau yang di belakang itu cuma ada satu. Dan selanjutnya ada washer, sama juga washer untuk menyemprotkan air di bagian belakang, dan itu pun ada satu. Ya mungkin ada beberapa juga kendaraan yang di belakangnya wipernya ada dua atau washer ada dua, tapi untuk tipe yang ada di monitor seperti ini itu cuma ada satu. Untuk interior yang di dalam mobil, yang pertama ada horn switch, yang kedua ada combination meter, yang ketiga ada radio atau tip, dan yang keempat ada switch AC. Perhatikan tanda panah di monitor itu horn switch, itu tombol klakson. Ya pada saat ditekan tentunya akan mengeluarkan bunyi. Mungkin untuk klakson bukan cuma di mobil saja, di sepeda motor juga ada. Mungkin teman-teman juga sering pernah melakukan hal seperti itu, menekan tombol klakson terus mengeluarkan bunyi. Nah di mobil juga sama, cuma letaknya di atas setir. Yang kedua ada combination meter. Combination meter itu tempatnya lampu indikator, ya untuk memberikan informasi kepada pengemudi, yaitu dari segi kerusakan aki, terus ada indikator bensin juga pada saat kita akan kehabisan bensin dia akan mengedip, terus kecepatan juga ada dan lain sebagainya. Selanjutnya ada radio atau tip, ya mungkin hampir setiap kendaraan, kalau untuk sekarang hampir setiap kendaraan mungkin ada radio atau tipnya, ya itu bukan hal baru buat kita semua. Dan selanjutnya ada switch AC, ya on off nya AC. Pada saat kita ingin nyalakan AC itu ada switchnya di sebelah kiri setir biasanya, ya. Dan selanjutnya ada power window. Power window itu mungkin teman-teman yang sudah biasa naik mobil pernah lihat gambar seperti yang ada di gambar, tombol seperti itu. Kalau yang ada di gambar itu letaknya ada di pintu supir, ya yang di depan sebelah kanan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 tombol. Itu berfungsi untuk membuka jendela, ya. Kalau yang di depan itu berfungsi untuk membuka jendela semuanya, kiri, kanan, depan, belakang itu bisa dikontrol dari depan. Bahkan untuk mengunci sekalipun itu bisa. Meskipun di setiap pintu itu ada untuk individual masing-masing penumpang, tapi yang di depan itu khusus untuk supir supaya bisa mengontrol semuanya, ya, agar penumpang yang lain pun tidak bisa membuka atau menutup seenaknya, bahkan untuk mengunci sekalipun. Seperti yang tadi saya jelaskan, power window berfungsi untuk mengatur kaca jendela yang akan dibuka atau ditutup secara otomatis, entah itu di depan atau di belakang. Selanjutnya ada lock door. Lock itu kunci, door itu pintu. Mungkin untuk yang teman-teman yang sering naik mobil, ya, mungkin pernah lihat tanda seperti itu. Ada gembok nutup dan ada gembok buka juga. Itu tandanya kalau yang nutup berarti untuk mengunci, dan gembok yang membuka itu berarti untuk membuka kunci. Itu mungkin sekarang untuk mobil-mobil yang sekarang itu hampir semuanya seperti ini, ya. Kalau yang dulu mungkin bentuknya kayak stick, ya, yang dekat di kaca jendela, yang harus pada saat kita akan membuka harus ditarik, dan pada saat mengunci itu harus ditekan. Tapi untuk yang sekarang itu kunci mobilnya yang dari dalam itu bentuknya seperti itu, atau lock door yang tadi saya jelaskan. Jadi kita tinggal pencet saja. Untuk lock door yang berada di depan, ya khususnya yang di supir tadi, hampir sama kayak power window. Tombol tersebut bisa mengatur semua kunci, entah itu yang di depan, belakang, kanan, kiri, itu khusus bisa. Meskipun sama seperti power window, di masing-masing pintu pun ada lock door-nya atau ada tombolnya untuk membuka atau mengunci pintu. Dan selanjutnya ada mirror switch, ya. Mirror switch itu
berada di sebelah kanan setir, pas lebih tepatnya di sebelah kanan setir, itu berfungsi untuk mengatur spion kanan atau kiri. Jadi pada saat supir atau kita merasa bahwa spionnya kurang pas, kita tidak usah keluar dari kendaraan. Kita bisa mengaturnya secara langsung atau secara otomatis dari dalam. Tinggal itu ada peralihan L sama R ya, kiri atau kanan. Kita tinggal memencet tombol spion mana yang akan mau kita atur gitu ya. Jadi lebih mudah, nggak usah ribet turun atau membuka jendela, tangan kita keluar, itu mungkin sedikit lebih berbahaya pada saat posisi kita sedang di jalan raya. Selanjutnya ada dome lamp ya. Teman-teman juga mungkin yang pernah lihat lampu di dalam mobil ya, lampu di dalam mobil yang letaknya biasanya di tengah atau enggak di kaca ya, atau spion yang di dalam, yang di atas dashboard mobil. Itu berfungsi, salah satu fungsinya yaitu untuk memberi signal pada saat salah satu pintu kendaraan atau mobil itu ada yang tidak tertutup dengan rapat. Maka pada saat pintu itu tidak rapat atau tidak kencang, lampu tersebut akan nyala terus ya. Itu menandakan, lampu itu menandakan bahwa salah satu pintu ada yang belum tertutup dengan rapat ya. Fungsi lainnya mungkin sama seperti lampu-lampu pada umumnya, untuk memberi penerangan dalam kendaraan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang kelistrikan bodi ya. Yang tadi saya jelaskan itu baru beberapa aja dasar-dasarnya. Mungkin ada masih banyak lagi kompetensi atau hal-hal tentang kelistrikan bodi yang akan kita bahas, yang tentunya akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.